Mohon Pak Sarul bantuan untuk merekam nggih. Ya Pak, sudah bisa dimulai ini? Siap. Bentar lagi Pak ya. Oh iya siap Pak Mustafa. Kalau saya sudah masuk bisa direkam Pak. Masuk kelas. Atau Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu monitor. Kang, siap Kang? Pak, bisa Pak direkam Pak. Saya mulai Pak. Pak Sarul. Ya tunggu dulu Pak, tunggu Pak. Kanan. Wilayah kemarin itu. Kenapa? Ya. Siap ya? Anak siap ya? Oh ayo. Oh ayo mungkin juga bisa jadi host. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini bersyukur kepada Allah karena kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir dalam materi hari ini. Oke anak-anak, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita alangkah baiknya berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita ada manfaat dan berikan hidayah kepada kita semua ya. Yuk silakan untuk berdoa. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap madrasah, lebih-lebih cinta kita terhadap tanah air, nusa dan bangsa, untuk itu kita sama-sama menyanyikan Mas Madrasah. Silakan untuk berdiri. Gema madrasah membahas bersada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan segenap bangsa, santun berwibawa. RAMINTSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia.
demi cita-cita. Mutu ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia. Gema madrasah membahas di persada bumi Nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAMIMTSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Mutu ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia. Mutu ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemuliaan bangsa Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali anak-anak. Baik, anak-anak, materi pada hari ini sudah tahu semua ya. Kemarin yang Pak Mustafa share di grup WA kalian, sudah tahu ya apa yang kita bahas hari ini? Tentang apa? Tentang pertumbuhan tubuh remaja. Oke ya. Apa sih dari manfaat kita mempelajari materi tentang perkembangan tubuh pada remaja? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Kita, ya, ada yang tahu? Nadia gimana? Untuk mengetahui perubahan tubuh pada remaja. Ada lagi yang lainnya? Ya, Pak Mustafa kenapa memberikan materi kepada kalian? Agar kalian mensyukuri. Yang pertama, mensyukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana sejak kita lahir sampai detik ini kita diberikan karunia kesempurnaan oleh Allah tubuh kita. Apa? Mulai dari kaki sampai ke ujung rambut, sehingga kita bisa bergerak, beraktivitas, beribadah. Ini tentunya dari apa? Karunia dari Allah SWT. Maka dari itu kita selalu bersyukur dengan cara apa? Menjaga tubuh kita selalu beraktivitas olahraga. Oke, baik anak-anak. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu nanti kalian bisa atau mampu menjelaskan tentang pertumbuhan tubuh manusia atau remaja dan perkembangannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi secara sekunder maupun mental, ya. Dan nantinya kalian mampu mempresentasikan diskusi dan selanjutnya mempresentasikan tentang materi hari ini. Baik, anak-anak, kemarin sudah Pak Mustafa share ya materi tentang pertumbuhan tubuh pada remaja. Apa sih? Ada yang tahu? Pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu? Aura? Tahu? Apa pertumbuhan? Perkembangan? Iya, Nadia. Pertumbuhannya adalah perubahan secara fisiologis. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu? Ya, oke, betul sekali ya. Oke, kalau memang kalian belum tahu, mari kita simak bersama-sama video ya. Dalam pembelajaran kali ini kalian amati, ya, nanti kalian identifikasi sehingga kalian nanti bisa mengetahui apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan.
Bentar ya. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, disimak ya. Sebelum mengetahui bagaimana prosesnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tapi dapat diamati dengan mata kepala. Manusia mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa prenatal atau sebelum kelahiran, masa postnatal atau sesudah kelahiran. Masa prenatal dimulai ketika terjadi pembuahan dan terbentuk zigot dalam sel telur. Sel telur membelah menjadi lapisan dan menempel di sini lahir, menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia. Alat pencernaan, pernapasan, dan jari mulai dibentuk, tentu mulai berdebar. Bayi mendapatkan makanan dari plasenta dan sudah jadi kesegar. Bentuk membulat, kulit warna merah jambu, rambut mulai lebat. Dan masa pertumbuhan terus berlanjut hingga proses kelahiran postnatal. Masa postnatal, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau lanjut usia. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 18 atau 24 bulan. Masa anak-anak 2 sampai 11 tahun. Masa awal anak-anak yaitu periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode perkembangan yang merentang masa pertengahan dan akhir anak-anak ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun. Masa remaja 12 sampai 20 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Ciri-ciri remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik lebih cepat dibandingkan masa anak-anak. Yang kedua, menjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ketiga, mulai tertarik dengan lawan jenis. Keempat, emosi meluap-luap. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada pria, tumbuh janggut, tumbuh kumis, jambang, dan rambut di sekitar alat kelamin luar. Suara menjadi besar, tambahan berat dan tinggi tubuh, dada tumbuh menjadi bidang. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada wanita, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar, payudara mulai membesar, dan pinggul membesar. Masa dewasa 21 sampai 60 tahun. Masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau usia awal 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Masa pertengahan dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan berembang hingga usia 60 tahun. Masa tua atau lanjut usia 60 tahun ke atas. Masa tua atau masa akhir dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada 60 tahun jadi puluhan tahun dan berakhir pada dewasa. Pada masa ini, manusia memasuki masa pada usia yang dikenal dengan manula. Ciri memasuki masa manula antara lain adalah
Organ-organ tubuh mulai berkurang kemampuan. Kulit tampak keriput, gigi mulai tanggal dan tidak tumbuh lagi. Pigmentasi rambut kepala berkurang dan penglihatan mulai kabur. Pendengarannya berkurang dan daya tahan tubuh melemah sehingga hidup berserang-serang. Pada wanita ditandai dengan gelombang yaitu berhentinya ovarium menghasilkan sel telur sehingga tidak lagi mengalami haid atau menstruasi. Thank you for watching. Oke, anak-anak, ya. Itu tadi materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalian sudah melihat, sudah mengidentifikasi apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Ya, sudah bisa Pak, membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Baik, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder. Ya, nanti kita sama-sama videonya berikut. Sponsor dulu ya. Ada sponsornya ini. Bentar. Ya, disimak ya video berikut ini ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan seseorang, faktor keturunan, faktor pembawaan, maupun faktor luar. Faktor keturunan artinya faktor dari orang tua. Misalnya bila orang tuanya tinggi, kemungkinan anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, maka anaknya kemungkinan pandai. Walaupun menurut hukum genetika atau hukum keturunan tidak selalu seperti itu. Kedua, faktor pembawaan artinya dipengaruhi pada saat anak dalam kandungan. Misalnya anak yang lahir dalam keadaan cacat dari fisik maupun mental, tentu berpengaruh pada pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang. Faktor yang ketiga yaitu faktor luar. Nah, dari ketiga faktor luar ini menjadi penting dipelajari siswa saat ini. Karena dibandingkan dua faktor sebelumnya yang sudah terlanjur tidak dapat dirubah, faktor luar ini adalah faktor yang masih bisa kalian upayakan jika ingin pertumbuhan jasmani kalian optimal. Faktor luar seperti keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan laksana. Keadaan gizi maksudnya jika makanan yang kalian konsumsi mengandung zat gizi yang cukup, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan dan kecerdasan yang baik. Sebaliknya, jika kualitas gizi buruk, maka menghambat pertumbuhan dan kecerdasan. Meskipun pengaruh gizi sejak dalam kandungan sangat berpengaruh terhadap seseorang saat ini, setidaknya untuk ke depan keadaan gizi harus lebih baik ya, selama masih masa pertumbuhan agar pertumbuhannya optimal. Faktor luar kedua yaitu gangguan kesehatan. Maksudnya jika anak-anak yang sering sakit dan barang tentu akan terganggu pola pertumbuhan badannya. Lebih-lebih penyakit yang menahun seperti TBC yang berkepanjangan, maka potensi akan sangat buruk. Jadi tugas kalian adalah mengupayakan rawat badan agar tetap sehat dan jangan sering sakit agar pertumbuhannya optimal. Yang ketiga adalah laksana. Maksud laksana di sini seperti contohnya pertumbuhan badan seseorang akan menjadi kuat dan sehat jika diberi perlakuan dengan latihan jasmani atau berolahraga secara teratur. Dengan olahraga yang teratur, maka fungsi organ tubuh akan berfungsi dengan baik. Olahraga juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Berikutnya kita bahas pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Ada dua usia yang akan kita bahas. Yang pertama, anak usia 6 sampai 14 tahun, dan yang kedua, masa remaja. Masa remaja ini perlu lihat. Oke ya, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder. Oke.
Baik anak-anak, berikutnya materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Oke ya. Disimak dulu video berikut ini. Sponsor lagi ya. Bentar. Nah ini. Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke ya, disimak ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Bapak apa ya? Kita selanjutnya bahas. Sebenarnya, apa sih gejala itu? Menurut WHO, gejala mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu mampu mencari potensi mereka dalam mengatasi tekanan, berfungsi secara produktif dan bermanfaat, serta mampu berkontribusi dalam komunitas mereka. Kesehatan mental dikatakan baik apabila keadaan emosional seseorang atau psikologisnya mampu mendukung pemulihan kebutuhan hidup sehari-harinya. Lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Yang pertama, faktor biologis. Faktor ini kaitannya dengan fisik manusia sejak lahir, genetika atau keturunan, sistem kerja otak, serta faktor ibu saat kehamilan. 2. Faktor psikologis. Faktor yang dipengaruhi oleh ikatan emosional anak terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang tua, kemampuan kognitif dalam proses belajar, serta pemenuhan kebutuhan emosional belum anak. 3. Faktor sosial. Faktor yang dipengaruhi oleh adanya status sosial, hubungan sosial seperti keluarga ataupun teman, perubahan sosial, serta konflik dalam hubungan sosial. Banyak yang mengatakan bahwa sosial media sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, yuk lebih bijak dalam menggunakannya. 4. Faktor lingkungan. Lingkungan yang positif dapat memberikan dampak yang baik bagi kesehatan seseorang. Begitupun sebaliknya. Jadi gimana sih cara menjaga kesehatan mental itu? Ini dia. Kamu harus bisa menerima dan menghargai diri sendiri. Berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang. Aktif melakukan kegiatan yang positif, terbuka dan berbagi cerita dengan orang yang membuat nyaman. Istirahat serta olahraga yang cukup, karena tubuhmu pun perlu asuhan. Dan terakhir, jangan pernah merasa sendiri. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Cukup menarik bukan? Hadapi apapun yang ada di depanmu, jangan takut melangkah, dan percaya bahwa kamu bisa menghadapinya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Oke anak-anak, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Oke ya. Yang terakhir tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh manusia. Oke ya. Sekali lagi kita simak videonya berikut ini. Untuk hadapi berbagai kondisi setiap hari. Halo, berjumpa lagi dengan kami Konselor Sekolah. Kali ini kita akan membahas seputar dunia remaja. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13 sampai 16 tahun. Sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17 sampai 18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa,
Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga dekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman, sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya, serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Nah, itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton. Oke, anak-anak, setelah kalian tadi sudah mengamati video yang Pak Mustafa tampilkan, kalian tentunya sudah mengidentifikasi ya tentang apa sih pertumbuhan, perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental, dan ciri-cirinya. Oke ya. Nah, setelah ini Pak Mustafa menginginkan kalian berkelompok. Satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok kecil, ya. Ada yang 3 orang, 2 orang, dan 3 orang. Ya, kelompok 1, 3 orang ini, kelompok 2, 2 orang,
kelompok 3, 3 orang. Oke ya. Kalian diskusikan tentang materi yang kalian amati tadi, ya, pertumbuhan. Tetapi Pak Mustafa akan lebih memfokuskan pada setiap kelompok apa yang kalian bahas. Ya, biar tidak sama dengan kelompok yang lain. Jadi per kelompok membahas lebih fokus apa materi yang akan kalian bahas dalam kelompok kalian. Oke ya. Kelompok 1 Pak Mustafa memberikan tentang apa makna dari pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kelompok 1, pembahasan tentang perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia. Kelompok 2, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan secara sekunder. Ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan secara sekunder. Kelompok ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan mental. Perubahan mental. Kelompok 3. Kelompok 1 saya tambahin ciri-ciri ya perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jadi 1, 2, 3 ada 4 materi. Ya, yang kelompok pertama mendiskusikan tentang perubahan dan pertumbuhan dan perkembangan dan juga ciri-cirinya. Kelompok 2, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan secara sekunder, dan kelompok 3, faktor-faktor yang mempengaruhi secara mental. Oke ya. Pak Mustafa berikan waktu kurang lebih 20 menit. Kalian berdiskusi. Nantinya dari hasil diskusi kalian ini, kalian nanti di rumah membuat makalah, sebuah proyek ya, sebuah proyek untuk membuat makalah. Pertemuan berikutnya nanti kalian tampilkan, presentasikan di depan kelompok yang lainnya. Oke ya. Baik, terima kasih. Untuk pembagian kelompoknya bisa dimulai dari sekarang untuk berdiskusinya. Silakan. Yang membawa alat komunikasi, handphone atau yang lainnya bisa browsing ya. Bisa browsing materi yang kalian bahas ya. Silakan. Kalau hasil dari pengamatan di video tadi belum paham, bisa ya kalian browsing melalui internet atau melalui HP kalian ya. Atau memang kalau belum jelas bisa bertanya ke kelompok yang lainnya. Gimana, ada kesulitan? Alhamdulillah ya, sudah bisa dibantu dengan browsing di melalui HP kalian.
Oke anak, waktu diskusi kalian kurang 2 menit lagi ya. Bisa untuk segera dilengkapi apa yang kalian diskusikan. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai ya. Oke, Pak Mustafa kepingin tahu hasil dari diskusi kalian dengan kelompok kalian. Dari kelompok 1 dulu, apa hasil dari diskusi yang kalian dan tadi dengan kelompoknya? Tentang apa tadi kelompok 1? Tentang makna dari pertumbuhan dan perkembangan dan ciri-cirinya. Coba apa? Ayo. Sedikit aja disampaikan. Makna pertumbuhan dan perkembangan budaya. Yang keras biar teman kalian dengar. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan progresif yang menemukan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Ya, baik ya. Kelompok 1 sudah sedikit menjelaskan yang hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok 2, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan secara sekunder. Coba sampaikan ke teman yang lainnya. Dengan mengetahui pengetahuan yang memadai tentang perubahan fisik. Coba lebih keras lagi biar teman yang lain dengar. Dengan mengetahui secara lebih tentang pengetahuan yang memadai tentang perubahan fisik, para remaja diharapkan mampu memelihara kesehatan dirinya agar dapat memasuki masa kehidupan dengan lebih baik. Iya, kelompok 2 ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan secara sekunder. Kelompok 3, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Aura, coba sampaikan. Biasanya pada masa remaja terjadi perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri. Pada masa ini, mood atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat dikarenakan beban pekerjaan rumah dan juga biasanya beban pada lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mental yang pertama adalah lingkungan keluarga, pola asuh keluarga, kondisi keluarga, pendidikan moral dalam keluarga, dan juga faktor ekonomi. Iya. Beri plus untuk kalian semua ya. Luar biasa ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, anak-anak, nanti ketika di rumah ya, kamu nanti memberikan LKPD, selain proyek kalian membuat makalah yang nantinya akan pertemuan berikutnya ditampilkan dan dipresentasikan, nanti LKPD yang dari Pak Mustafa kalian pelajari di rumah untuk memperdalam dari materi hari ini. Oke ya, Pak Mustafa berikan LKPD-nya. Oke ya, anak-anak. Pak Mustafa akan kembali materi hari ini tentang perkembangan tubuh remaja, faktor-faktor yang mengaruhi secara sekunder, faktor-faktor yang mengaruhi secara mental, dan ciri-cirinya. Ya, di rumah Pak Mustafa kangen lagi, ya kalian bisa berkelompok berdiskusi lagi, membuat sebuah proyek yaitu sebuah makalah yang nantinya kalian bisa tampilkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu pada kapan? Rabu besok tanggal 12 ya, tanggal 12 ya, tanggal 12 Juli. Oke ya? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa mudah-mudahan materi yang kita terima tadi ada manfaat dan guna bagi kita semua. Oke ya, silakan
Nadia untuk memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya. Kurang lebihnya Pak Mustafa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarul sudah selesai Pak. Sudah selesai, Pak. Di off kan kameranya Pak. Pak Mustafa. Rekamannya. Ya.